Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, oh. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Shalom saudara semua, kita berjumpa lagi dalam rumah doa malam hari ini. Mari yuk kita siapkan hati, pikiran, kita mau menyembah Tuhan, kita cari wajah Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami membawa ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Dengan hati yang bersyukur karena Engkau baik buat kami Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik buat kami. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita nyanyikan sama-sama dari awal. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Katakan sekali lagi, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sembah Dia. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat suaramu, puji Dia, Yesus. Ya Rabaya Surabaya Rabakarabaya Sur, Shinalala Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada pada malam hari ini Tuhan, di rumah doa-Mu Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Malam hari ini kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Biarlah setiap kami menjadi pemuji penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan
hadir di tempat ini. Kau menjamah setiap hati. Kau menyembuhkan yang sakit. Kau menyembuhkan yang terluka. Kau memulihkan setiap kehidupan setiap kami. Kau memberkati kami. Kan Tuhan, Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau Yesus, satu-satunya Allah yang kami pegang, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah penolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan dari awal, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biarlah dari mulut setiap kami boleh menaikkan pujian kepadamu, penyembahan kepadamu. Karena inilah Tuhan yang kami miliki, hati seorang penyembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Biarlah Kau yang menjamah setiap hati kami, menjamah hidup kami. Biar setiap kami boleh berkenan kepadamu Tuhan, dan Kau disenangkan
setiap kami Bapa. Ya Jesus, altarmu menyembahmu, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Mari jemaat Tuhan lebih lagi buka hati di hadapan Tuhan. Buka Jesus, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Dia Allah yang hidup, yang mendengar semua seruanmu. Dia Allah yang terus ada di samping kita, tidak pernah meninggalkan. Dia Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia terus merancangkan rancangan masa depan yang indah. Surabaya Syakalabaya Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa anak-anak-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Inilah setiap kami jemaat-jemaat-Mu. Inilah setiap kami hamba-hamba-Mu. Inilah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Engkau. Kami terus Tuhan mau berada di dekat-Mu lebih lagi. Allah baya syakal la baya 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 baya syakal la baya 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 la baya. Mengalir Kau Roh Kudus, Kau jamah setiap jemaat, hamba-hamba-Mu yang di rumah-rumah. Terus Tuhan, terus Roh Kudus penuhi kami dengan Roh-Mu. Bangkitkan roh kami untuk menjadi penyembah-Mu, untuk berdoa siang dan malam. Oh rabaya syakal la 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 la. Kau yang memulihkan kami, Kau yang memulihkan hidup kami Tuhan. Syakal la baya syakal la pa 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 pa. Shikalabaya shandalabaya shandalabaya rabaya labaya labaya rabaya 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 rabaya. Hinabaralabaya shandalabaya rabaya labaya 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 rabaya labaya 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 labaya. Mengalir Kau Roh Kudus, mengalir. Penuhi setiap kami. Memulihkan hidup kami. Oh rabaya syakalapa pa 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 pa. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Jangan pernah ragukan Dia. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia yang sanggup mengubahkan hidupmu. Dia yang sanggup memulihkan hidupmu. Dia yang sanggup memberkati engkau. Rabaya syakala pa 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 pa. buka hati untuk
ambil alih seluruh hidupku. Ajarmu menyembahmu, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, yes, buka hatimu di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati dan pikiran, menjamah tubuh, jiwa, roh, hingga kita semua selaras dengan pikiran Tuhan, selaras dengan rencana Tuhan. Yes, Jesus. Bapa Yesus dalam haleluya Tuhan, haleluya, haleluya Jesus. Bapa Yesus dalam ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kau yang terbaik dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang maha tahu akan kehidupan setiap kami. Kau Allah yang tahu akan caranya membuka jalan kami. Kau Allah yang tahu cara memberkati kami. Kau Allah yang tahu cara memulihkan hidup kami. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh-Mu yang tak terbatas menjamah setiap hati dan pikiran kami, menjamah kehidupan kami. Roh-Mu yang tak terbatas ada di setiap jemaat-jemaat GBI House of Prayer.
bahkan jemaat-jemaat lain yang mendengarkan program ini Tuhan, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kau jamah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Kau berkati, Kau tambah-tambahkan, yang berbeban berat Kau angkat Tuhan, Kau pulihkan, Kau beri kami kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman ini Tuhan boleh didengar, boleh timbul di hati, di pikiran, untuk boleh berbuah-buah, tertanam dan berbuah bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema, dan firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita kaki kami, untuk kami boleh hidup di dalam firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang terus hadir, yang terus ada dalam setiap ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, diserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Katakan haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ucap syukur pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk memberikan pesan dari Tuhan. Mengucap syukur juga kepada Pak Santo yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan pesan ini. Salam hangat dari gereja kami di Seattle, The Living Christian Church, kepada kalian semua yang berada di Indonesia. Kita berada di dunia teknologi yang dimana kita bisa sharing walaupun dipisahkan oleh ratusan kilometer, ribuan kilometer. Pada bulan ini, gereja kami di Seattle membicarakan mengenai buah-buah roh. Karena kita ini bisa dilihat sebagai pengikut Yesus yang sejati kalau kita memiliki buah-buah roh. Dan di Galatia 3 ayat 22 sampai 23a dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pada saat ini, tanggal ini adalah 14 Februari yang dimana kita merayakan Valentine's Day, hari Valentine, maka dari itu saya akan mengajarkan tentang kasih pada hari ini. Kasih adalah suatu topik yang sangat besar. Bahkan di Alkitab sendiri, Tuhan menyamakan dirinya dengan kasih. Di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi di sini dikatakan kalau Allah menyamakan dirinya dengan kasih. Dunia ini mencari kasih. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika semua orang mencari kasih. Pada dasarnya kita adalah makhluk yang membutuhkan kasih dari satu sama lain. Saya percaya juga mengapa manusia membutuhkan kasih, karena adanya dosa. Yang dimana harusnya diisi dengan kasih Tuhan, tapi karena dosa memisahkan kita dengan kasihnya Tuhan, maka kita mencari kasih dari tempat lain. Kasih adalah topik yang sangat sulit untuk dibicarakan. Lebih mudah untuk hidup dalam hukum-hukum Taurat daripada hidup dalam hukumnya kasih. Dan dunia ini mendefinisikan kasih dengan definisinya masing-masing. Contohnya Valentine's Day. Valentine's Day orang-orang berpikir kasih itu adalah pergi makan malam dengan romantis, dengan lilin, dengan bunga, atau dengan coklat. Dunia mengatakan kalau kau mengasihi seseorang pada saat Valentine's Day, pergi makan malam, something like that. Atau juga, dibilang juga di Amerika ada kata-kata namanya make love, yang itu diartikan dengan seks. Banyakan orang mendefinisikan kasih atau cinta dengan seks. Kalau kau tidak mengasihi aku, kalau kau tidak cinta dengan aku, maksud saya, kalau kau tidak seks dengan saya, berarti kau tidak mencintai saya. Seperti itu. Di Amerika juga ada movement yang namanya love wins, yaitu kasih itu menang atau cinta itu menang. Tapi ini adalah gerakan dari orang-orang yang menyukai sesama jenis. Jadi di mereka ini mengartikan kalau pernikahan sesama jenis sudah menang di Amerika. Seperti itu. Apakah definisi kasih yang sebenarnya? Jadi sebenarnya kita harus memiliki definisi kasih sesuai dengan apa yang di firman Tuhan. Dikatakan di sini, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau kita berpikir kita mengasihi Tuhan, kita berkata, kamu tuh sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Yang mengasihi adalah Tuhan kepada kita.
Dan dia memperlihatkannya dengan memberikan anaknya bagi perdamaian untuk dosa-dosa kita. Jadi kita harus belajar, apakah kasih itu sesuai dengan definisinya Tuhan. Slide selanjutnya. Definisi kasih menurut Tuhan bisa kita lihat dari perumpamaan tentang anak yang hilang, yaitu dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus memberikan perumpamaan ini ketika dia melihat atau mendengar ada orang-orang Farisi atau ahli-ahli hukum Taurat yang membicarakan bagaimana Yesus pergi atau berteman dengan orang-orang yang berdosa atau yang memungut pajak, bea cukai. Pada saat itu pemungut pajak atau bea cukai itu dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Maka orang-orang ahli Taurat ini dan orang Farisi ini bergosip, kok bisa ya Yesus pergi dengan orang-orang atau berteman dengan pendosa-pendosa ini. Dan Yesus pun memberikan perumpamaan ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang ini bermulai dengan seorang bapak memiliki 2 orang anak, yang tua dan anak yang muda. Anak yang muda ini mulai meminta harta warisan dari bapaknya sebelum bapaknya meninggal. Ini anak yang kurang ajar. Oke. Kalau kalian memiliki anak seperti ini, mungkin kalian akan menjitak mereka. Tapi anaknya ini, bapaknya ini membagi hartanya dan memberikannya kepada yang sulung dan kepada yang bungsu. Yang bungsu akhirnya mengambil hartanya ini, pergi, hidup foya-foya, menghabiskan seluruh uang yang diberikan oleh bapaknya. Dan pada suatu saat, karena uang itu pasti habis, suatu saat ada musibah yang besar dan uangnya habis dan dia pun harus bekerja dan dia harus makan dari makanan babi. Jadi ketika dia makan babi itu, makanan babi itu, matanya langsung terbuka dan dia pun sadar kenapa dia harus mengalami hal seperti ini, karena pembantu-pembantu ayahnya memiliki makanan yang lebih baik daripada dirinya. Jadi dia berpikir dan mau kembali ke rumah bapaknya, meminta pengampunan dari bapaknya, dan dia mau menjadi pembantu bapaknya. Dia tidak berharap untuk diterima lagi sebagai seorang anak. Ketika dia kembali kepada rumah bapaknya melihat dari jauh dan menerima anaknya kembali. Bahkan diberikannya lah jubah, cincin, dan sendal yang sangat mahal. Dan dia dan bapaknya ini memberikan pesta kepada kedatangan anaknya kembali. Tapi pada saat itu juga anaknya yang paling tua, yang sulung, tidak suka dengan hal itu. Lalu pun dia komplain dan tidak mau ikut merayakan kedatangan adiknya ke rumah bapaknya kembali. Pada saat itu, Yesus justru mengkritisi orang Farisi ini. Mereka tidak bisa merayakan anak-anak bungsu ini kembali kepada rumah bapa. Perumpamaan ini sangat luas, kita bisa berbicara mengenai banyak hal. Tapi pada saat ini, saya mau memperlihatkan tentang kasih Allah, yaitu diperlihatkan melalui kasih seorang bapa. Kasih seorang bapa itu adalah mengenai penerimaan, acceptance. Saya tahu pada bulan ini di gerejanya Pak Santos sedang membicarakan tentang acceptance, yaitu penerimaan. Di ayatnya di Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tegaklah hatinya oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini adalah sebuah gambaran yang sangat luar biasa mengenai seorang kasih bapa. Bapa menerima apa adanya. Tapi yang mau saya tunjukkan sebelum membicarakan tentang penerimaan adalah penerimaan tidak selalu berarti menyetujui segala sesuatu yang orang lain lakukan. Acceptance does not mean approval. Penerimaan bukan berarti kita selalu setuju dengan apa yang orang lakukan. Di sini kita lihat di Lukas 15 ayat 31 sampai 32, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali." Jadi ayahnya ini menerima. Dia menerima anaknya yang sulung apa adanya, tetapi dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan anaknya yang sulung ini, yang tidak mau merayakan kepulangan adiknya. Jadi menerima bukan berarti selalu setuju. Slide sebelumnya. Dan bapak ini menerima kembali kan anaknya yang bungsu, tapi dia berkata, adikmu telah mati dan adikmu telah hilang. Jadi dia tidak menyetujui apa yang anak bungsunya ini telah lakukan. Dia tidak bilang,
oh adikmu tidak melakukan hal yang salah. Tapi dia berkata, dia telah melakukan yang salah, tapi dia telah kembali. Jadi acceptance itu tidak selalu kita menyetujui apa yang orang lain lakukan. Slide selanjutnya, saya beritahu ini, penerimaan itu mengenai identitas kita. Identitas itu tidak bisa diganti. Kalau kalian punya anak, kalian tidak bisa berkata, kamu bukan lagi anakku, kecuali kalau kalian benar-benar marah. Right? Tidak bisa diganti. Itu unconditional, tanpa syarat. Ketika kita lahir, kita itu adalah seorang anak. Tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi approval, yaitu persetujuan, itu mengenai pilihan kita. Atau apa yang kita lakukan, tindakan kita. Jadi kalau kalian seorang orang tua, kalian mengerti benar tentang hal ini. Kalian pasti menerima anak kalian, tapi hal-hal yang anak kalian lakukan belum tentu bisa kalian terima, belum tentu kalian bisa setuju. Tentunya kalau hal-hal itu apalagi akan merusak kehidupan mereka. Demikian pula dengan kasih Bapa, dia menerima kita tanpa syarat, tanpa apa adanya dia terima. Tapi belum tentu semua hal yang kita lakukan itu dia setuju. Dan dia pasti tahu yang terbaik untuk kita. Jadi penerimaan bukan berarti kita selalu setuju. Dan apa yang terjadi ketika kita penerimaan kita selalu kita koneksikan dengan persetujuan, itu seperti anak yang sulung. Slide selanjutnya. Anaknya yang sulung ini tidak suka dengan kembalinya adiknya ini, dan dia lari dan tidak mau merayakannya. Lalu ayahnya berkata seperti ini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi anak yang sulung ini memiliki identitas yang salah. Identitas dia bukan sebagai anak, tapi sebagai pelayan. Dan juga dia memiliki persetujuan adalah kalau diberikan seorang anak kambing yang dia buat sendiri. Kalau kita pikir-pikir pada awal cerita ini, ayahnya memberikan bagian harta warisan juga kepada anak sulung ini. Tetapi untuk dirinya, untuk bisa diterima, untuk bisa disetujui oleh bapaknya, dia harus mendapatkan anak kambing. Sesuatu yang salah. Kalau kita melekatkan penerimaan kita dengan persetujuan orang, kita itu menjadi orang yang seperti anak sulung ini, di mana kita memiliki kepahitan kepada orang lain, kita tidak bisa merayakan kesuksesan dan kesenangan orang lain. Maka itu kita harus berhati-hati. Penerimaan dan persetujuan itu adalah hal yang berbeda. Slide selanjutnya. Ini saya waktu mulai berkhotbah 3-4 tahun yang lalu. Saya ingat waktu saya mulai berkhotbah, pendeta saya di sini menganjurkan kepada saya untuk ambil kelas-kelas teologi. Salah satu alasannya yang dia berikan adalah karena belum tentu semua jemaat di tempat ini bisa menyetujui saya memberikan firman Tuhan di gereja kalau saya tidak mengambil kelas-kelas teologi yang ada. Maka dari itu, saya mengambil kelas teologi. Pada saat itu, saya tahu saya diterima di gereja ini. Saya sudah melayani bertahun-tahun di gereja ini. Tetapi untuk memberikan pesan, saya belum mendapatkan persetujuan, belum mendapatkan approval. Maka dari itu, saya mengambil kelas-kelas teologi itu. Sama seperti itu, di Seattle ini, banyak juga orang-orang yang datang dan pergi. Slide selanjutnya. Di dunia ini kita tidak bisa menghindari orang-orang yang menyakiti kita. Ada orang yang menyakiti kita dari depan seperti anak bungsu, ada orang yang menyakiti kita dari belakang seperti anak yang sulung. Jadi kita tidak bisa menghindari orang-orang yang akan menyakiti kita. Di Seattle ini juga banyak orang-orang yang datang. Contoh yang paling luar biasa adalah pendeta saya sendiri di sini. Dia karena gereja kita kebanyakan adalah murid-murid yang datang, ada murid yang datang lalu mereka pergi, dan juga ada keluarga-keluarga yang datang dan juga ada yang pergi. Pendeta saya di sini bisa menerima semua orang, menerima siapapun yang datang. Ada juga yang datang lalu menyakiti dia dan pergi dari gereja. Tapi waktu mereka kembali ke gereja, pendeta saya bisa menerima mereka kembali dengan tangan yang sangat terbuka. Ini adalah contoh yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Dan saya berpikir belum tentu saya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan aku percaya kalau hal ini terjadi dalam hidupku, aku belum tentu bisa melakukan hal seperti itu. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari untuk bisa menerima tanpa syarat. Dan
seperti yang saya bilang, menerima tanpa syarat bukan berarti kita menyetujui dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka datang kembali ke gereja, tidak mungkin dong dengan tiba-tiba mereka bisa menjadi seorang pemimpin di gereja, atau mereka bisa menjadi pemusik di gereja. Tidak seperti itu langsung. Tentu ada proses-proses yang harus dilewatkan. Karena penerimaan bukan berarti harus menyetujui dengan apa yang mereka lakukan. Dan yang kedua, kasih Bapa adalah memberi dengan kemurahan hati. Di perumpamaan itu kita melihat kalau Bapa membagikan hartanya dan memberikannya kepada anak yang sulung dan anak yang bungsu. Memberikan dengan kemurahan hati. Bapa juga memberikan jubah yang terbaik, cincin, dan sendal kepada anaknya yang kembali. Dan juga Bapa itu berkata kepada anak yang sulung bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah milik anaknya yang sulung juga. Jadi sebenarnya kemurahan hati atau memberikan dengan kemurahan hati itu adalah karakternya Tuhan. Tuhan ketika membentuk alam semesta, dia memberikannya kepada kita, manusia, dengan cuma-cuma. Kita tidak perlu membayar pajak kepada Tuhan. Hanya pemerintah yang meminta pajak. Dan Tuhan memberikannya semua dengan cuma-cuma. Kalau kita berargumen kalau Tuhan mau persepuluhan kita, itu sebenarnya di perjanjian lama itu untuk membantu orang-orang Lewi yang melayani Tuhan. Mereka tidak mendapatkan tanah, maka daripada itu Tuhan berkata, berilah 10% dari suku-suku yang lain untuk membantu orang Lewi ini. Tuhan tidak pernah membutuhkan uang kita. Nah, di perjanjian baru, saat ini, perpuluhan itu untuk membantu gereja-gereja Tuhan untuk melayani satu sama lain. Jadi Tuhan itu tidak pernah mau mengambil dari apa yang kita punya, tapi dia selalu memberi dan memberi dengan penuh kemurahan hati. Saya percaya kasih itu pasti memberi. Kasih itu tidak mengambil, kasih itu memberi. Yang selanjutnya adalah pertanyaan. Kita sudah melihat kasih Bapa. Tapi adakah figur lain di Alkitab yang menggambarkan kasih Allah melebihi dari kasih seorang Bapa? Di Alkitab ada seorang figur ini, yaitu adalah di Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Siapakah di sini yang menggambarkan hubungan Kristus dan jemaatnya? Di Efesus 5 ayatnya yang ke slide selanjutnya, ayatnya yang ke-25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi gambar yang Tuhan berikan yang menggambarkan kasih seorang Allah, yang pertama itu adalah kasih seorang Bapa, yang kedua itu adalah kasih seorang suami. Yang dimana di dunia ini kita sangat sulit untuk melihat kasih seorang suami. Yang saya percaya itu adalah pekerjaan si jahat. Waktu saya kecil sangat besar sekali kalau banyak orang yang memiliki kesulitan untuk melihat kasih Tuhan dengan kasih Bapanya, karena mereka tidak melihat kasih seorang Bapa dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Mereka tidak bisa melihat kasih seorang Bapa. Tapi sebenarnya sebelum si setan merusak seorang gambar kasih seorang Bapa, dia merusak gambar kasih seorang suami. Sangat sulit ditemukan pengajaran-pengajaran mengenai kasih seorang suami. Kalau kita melihat di film-film, suami itu pasti digambarkan dengan orang yang sangat malas. Mereka pulang kerja, mereka maunya duduk-duduk di sofa dan nonton-nonton TV. Itu yang ditunjukkan di dunia ini. Padahal sebenarnya Alkitab mengajarkan kalau seorang suami itu seharusnya melakukan pengorbanan, kasih yang berkorban, yang ditunjukkan kasih seorang suami. Ini adalah kasih yang merugikan kita untuk keuntungan orang lain. Dan saya percaya di dunia ini kita mencari kasih yang seperti ini, kasih yang mau berkorban. Karena itu film-film seperti selanjutnya seperti ini, Titanic, tahun-tahun yang lalu, mungkin kalian menontonnya 5-6 kali. Ini adalah sebuah film yang menunjukkan kasih yang berkorban. Si Jack tidak mau naik ke atas karena dia takut si Rose akan meninggal kalau dia naik. Maka itu dia berkorban dirinya dan dia pun meninggal. Okay. Nah, kasih yang berkorban ini dicari di mana-mana. Kalau di zaman yang sekarang ada filmnya juga dari Avengers, Iron Man yang mengorbankan dirinya untuk dunia. Okay. Jadi dunia ini mencari sebenarnya. Dan saya percaya Tuhan menaruh di hati kita atau di pikiran kita mencari kasih yang mau berkorban. Karena saya tahu, karena Tuhan tahu pada suatu saat dia akan mengorbankan dirinya bagi kita. Maka dari itu kita mencari kasih yang berkorban. Dan
yang ironinya, kita hanya bisa melihat ini di film-film. Apakah kita bisa melihat ini di dunia nyata? Adakah contohnya di dunia nyata? Apakah kita sebagai pria yang mengenal Tuhan bisa memberikan contoh kasih sebagai suami yang mau berkorban untuk istri kita? Apakah kita sebagai seorang pria yang memiliki anak bisa memberikan contoh kasih yang mau menerima tanpa syarat dan mau memberi dengan murah hati? Di manakah kita bisa menemukan ini? Ini adalah sesuatu tugas yang sangat besar bagi kita. Dan ketika saya berkata mengenai kasih seorang suami atau kasih seorang bapak, bukan berarti hanya seorang suami atau seorang bapak yang bisa melakukan hal-hal seperti ini. Tuhan menggambarkan dirinya seperti ini. Tapi kita semua bisa melatih hidup kita untuk bisa berkorban bagi orang lain, untuk bisa menerima orang lain apa adanya, dan juga untuk bisa memberi dengan murah hati. Saya harap dengan message ini kita bisa melatih hidup kita untuk bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Dan yang terakhir adalah kasih Tuhan itu yang pertama tanpa syarat, yang sudah saya sampaikan tentang penerimaan. Kasih Tuhan itu tanpa syarat, dia menerima tanpa syarat. Tapi bukan berarti dia menyetujui dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Kasih Tuhan itu selalu memberi. Dan kasih Tuhan itu penuh dengan pengorbanan yang dia tunjukkan di atas kayu salib. Dan yang terakhir, kasih Tuhan itu kudus. Kudus di sini bukan berarti benar. Kudus ini berarti set apart. Kita tidak bisa melihat sesungguhnya kasih Tuhan itu seperti apa. Walaupun kita sudah mencoba dengan segala kekuatan kita untuk menunjukkan kasih seorang suami yang berkorban atau kasih seorang bapa yang memberi dan menerima, itu tidak bisa menunjukkan kepenuhannya kasih seorang bapa, kasih Tuhan kepada kita. Tapi ini adalah sebuah kehormatan bagi hidup kita kalau kita bisa menunjukkan ini kepada dunia ini. Saya harap setelah message ini kita semua bisa bekerja dan juga menjalani keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu dengan menghidupi hidup kita dengan buah-buah roh, yaitu kasih, dan menerima satu sama lain. Kita bisa memberi dan kita bisa hidup dengan tidak keegoisan, itu bisa mengorbankan hidup kita kepada orang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk rumah doa ini. Sungguh Tuhan, di malam hari ini kami boleh mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rumah doa di malam hari ini. Kalau hari ini ya Tuhan, rumah doa Tuhan masih ada ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Biarkan di malam hari ini Engkau berkati Tuhan rumah doa lebih luar biasa lagi. Engkau juga berkati setiap pelayan-pelayan yang ada di rumah doa. Karena kami percaya apapun usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Sehingga berkat jasmani maupun rohani boleh ada pada rumah doa ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, biarkan juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, untuk pemerintah Indonesia Tuhan, dari Presiden kami Bapak Jokowi, wakilnya ya Tuhan, Menteri Kabinet Negara, MPR, DPR, sampai Gubernur kami Tuhan. Biarkanlah Engkau yang berkati Tuhan Indonesia, sehingga Engkau yang curahkan Tuhan roh yang takut akan Engkau di pemerintah Indonesia. Karena kami percaya pemerintah Indonesia juga Tuhan, dari pusat Tuhan sampai ke daerah adalah pemerintah yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu boleh ada di Indonesia. Kami percaya Tuhan, biarkan Engkau juga berikan keamanan dan kedamaian untuk Indonesia, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang diberkati, negara yang aman, negara yang makmur, karena Roh-Mu yang kudus Tuhan terus bekerja di Indonesia maupun di seluruh dunia, sehingga Kau terus pulihkan Tuhan muka bumi ini dari pandemi COVID-19. Pulihkan Tuhan lebih lagi, sembuhkan Tuhan muka bumi ini, sehingga melalui vaksin yang ada Tuhan, kami percaya muka bumi ini akan sembuh, muka bumi ini akan pulih dengan sempurna, karena kemuliaan-Mu Tuhan boleh ada di muka bumi ini.
Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini juga kami percaya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus curahkan Tuhan roh Pentakosta ketiga di Indonesia Tuhan. Sampai ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Kami percaya Tuhan roh Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan setelah luar biasa Tuhan di muka bumi ini. Sehingga Engkau tuh selamatkan Tuhan sebuah orang yang belum percaya kepadamu. Sehingga di akhir zaman ini kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan datang Tuhan dan bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sungguh percaya Tuhan, penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi Tuhan di akhir zaman ini. Sebelum kedatangan-Mu kedua kalinya di dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan, banyak orang yang akan sadar, banyak orang yang akan bertobat, banyak orang ya Tuhan maupun suku-suku bangsa dari manapun Tuhan, mereka akan sadar, mereka akan bertobat, mereka akan datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan, sungguh kasih-Mu begitu luar biasa atas muka bumi ini, sehingga di malam hari ini Engkau juga jamah Bani Kedar, Bani Nebayot yang ada di seluruh dunia Tuhan. Engkau juga jamah mereka, lawat mereka, sehingga Engkau selamatkan Bani Kedar, Bani Nebayot, sehingga di akhir zaman ini mereka semua boleh sadar Tuhan, boleh bertobat dan boleh datang untuk menerima Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan di malam hari ini Tuhan, juga kami mau berdoa untuk tempat tinggal kami kota Jakarta. Biarkah Engkau juga pulihkan kota Jakarta, pulihkan Tuhan ekonomi ada di kota Jakarta Tuhan. Pulihkan setiap pusat perbelanjaan yang ada di kota Jakarta. Mal-mal ya Tuhan, restoran Tuhan, dan semua ekonomi ada di kota Jakarta. Di malam hari ini Engkau terus pulihkan dengan sempurna, sehingga ekonomi ada di kota Jakarta. Roh-Mu yang kudus terus pimpin, terus bimbing, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan kami percaya Tuhan, kota Jakarta akan menjadi kota yang diberkati. Kota Jakarta akan pulih, karena Roh-Mu yang kudus terus bekerja di kota Jakarta. Terus pulihkan Tuhan kota Jakarta, pulihkan dengan sempurna. Dan di malam hari ini Tuhan juga saya mau berdoa untuk setiap orang yang sakit corona yang ada di Wisma Atlet Kemayoran. Di malam hari ini Kau jamah orang yang sakit corona itu Tuhan, maupun yang ada di setiap rumah sakit kota Jakarta, di ruang ICU, di seluruh rumah sakit kota Jakarta. Engkau jamah mereka, Engkau lawat mereka, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka dengan sempurna. Karena kami percaya Tuhan, biarkan di malam hari ini mujizat-Mu yang luar biasa boleh terjadi Tuhan di tempat tinggal kami kota Jakarta, sehingga setiap orang yang sakit corona di malam hari ini akan sembuh, akan pulih dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan malam hari ini juga Engkau boleh memberkati Tuhan setiap orang yang sudah Tuhan melihat tayangan YouTube ini. Berkati mereka. Jikalau ada di antara mereka ya Tuhan yang belum mengenal Engkau, Engkau jamah mereka dan selamatkan mereka, sehingga mereka semua juga boleh datang Tuhan Yesus dan menerima Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini kami percaya Tuhan, biarlah Engkau juga boleh memberkati setiap pemimpin rohani kami ya Tuhan, yang ada di Gereja Betel Indonesia. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Malam hari ini biarlah kami serahkan semua doa-doa kami ke tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau telah mendengar seruan doa kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini, karena hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah doa. Mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan. Mari berikan terbaik dengan hati bersuka cita untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, mau berdoa untuk persembahan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, berkati Tuhan persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan mereka dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk menjadi berkat Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Berkati berlimpah-limpah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah rumah doa ini, mari
Buka hati kita, angkat tangan kita, dan biar kiranya malam hari ini berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna, berkat secara materi, jasmani, dan berkat rohani dicurahkan Allah Bapa di surga dalam anaknya tunggal yang terkasih, Juru Selamat setiap kita semua, Tuhan Yesus Kristus, di dalam penghiburan, penyertaan, kekuatan, pertolongan, Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang jemput setiap kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah menerima semuanya, bersama kita berkata, amin. Shalom, Tuhan berkati.